Halo guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, yaitu channel Airdrop Mantap, bosku. Nah, untuk review kali ini, admin bakal nge-review dulu project yang menurut admin itu adalah project yang nggak ada matinya, yaitu sektor gaming, bosku. Gaming menurut admin pribadi, laki kalau nggak ngegame tuh kayak gimana ya? Kayak ada yang kurang gitu. Biasanya tiap laki biasanya ya tetap ngegame sih. Dalam hidupnya nggak mungkin kalau menurut admin pribadi nggak ngegame walaupun cuma sekali. Ya walaupun pendapat orang pendapat tiap orang masing-masing kan. Mungkin ada juga yang nggak ngegame, tapi rata-rata laki-laki itu ngegame. Kayak admin pribadi biasanya kayak cuma ngisi waktu luang gitu lah mungkin. Nah, di sini admin pakai website CoinGecko.com karena CMC-nya atau coin market cap lagi kayak ada sedikit gangguan mungkin. Nah, project pertama yang bakal admin review kali ini di sektor gaming, yaitu sektor yang gak ada matinya, yaitu Big Time. Sorry, bukan Big Time tapi Big Time. Salah ketik lagi. Nah, ini Big Time ya. Coba kita lihat dulu chartnya sebelum kita lihat info-info yang lain. Biasanya admin lebih mengarah ke langsung ke total supply sama max supply sih. Cuma di sini admin penasaran sama chart. By the way, kemarin juga admin udah review sih sebenarnya. Oke, nah di sini market cap-nya sendiri, kita jangan ngeliatin market cap-nya doang karena market cap di sini ini dari circulating supply. Nah, circulating supply dia itu cuma di 125 juta sedangkan max supply-nya di 5 billion atau 5 miliar big time token ya. Token atau koin admin kurang tahu. Nah, di sini circulating supply-nya baru 152 million big time. Nah, untuk total supply atau max supply masih jauh banget dari circulating supply-nya yaitu di 5 billion. Nah, untuk big time sendiri harganya di 0,69 0,69 plus USD ya. Nah, di waktu peluncuran kita bisa cek di chart kira-kira, sorry kita ganti ke candle aja. Dari line kita ganti ke candle, oke. Nah, ketemu harga peluncurannya. Nah, untuk waktu harga ngeluncur, kita lihat di harga open 0,0145 itu perkiraan harga opennya ya. Nah, terus di waktu bulan pertama dia launch, close-nya atau tutupnya di harga 0,23 itu dia naik sekitar 28. Hampir 20 kali ya. Hampir 20 kali close bulan pertama. 20 kali, bener gak sih? Iya bener rupanya. Hampir 20 kali. Jadi kalau total dia naik 0,0114 kita lihatin dari awal launch 0,014 ke kemarin itu all time high. Coba kita lihat di sini. Ada nggak sih all time? Biasanya ada. All time high. The highest price paid for big time is 0.97 plus atau hampir 1 USD guys. Jadi 0,014 ke 1 USD itu. Kita buletin aja ke 1 ya. Itu kisaran hampir 100 kali gitu kenaikannya. Nah, hampir 100 kali kenaikan. Masih worth nggak kira-kira untuk di-buy atau untuk dibeli? Nah, kita lihat total supply-nya dulu. Terus kita bandingin juga sama project-project lain kayak FTM atau kayak apa gitu. Sebenarnya emang beda sektor sih, cuman dia itu circulating supply-nya mirip-mirip. Bukan circulating, tapi total supply-nya mirip-mirip kalau sama FTM. Nah, coin market cap udah bisa, tapi kita tetap pakai apa nama coin Gecko tadi. Terus sebelahnya bukan pakai coin market cap ya untuk bandinginnya. Nah, dia udah naik kisaran hampir 100%, 100%, 100 kali dari harga launch-nya. Kalau menurut admin pribadi, ya gini sih sebenarnya pemikiran kita harusnya. Project yang udah naik, bukan berarti dia nggak bisa naik lagi. Nah, project yang udah turun dalam, bukan berarti dia ntar tiba-tiba rebound atau dia ntar tiba-tiba bisa naik tinggi. Bukan, nggak begitu bosku. Kita harus liatin secara fundamental, terus secara komunitas gitu.
Nah, itu dia total supply-nya tadi kayak yang udah admin sebutin, itu ada di total 5 billion. 5 billion FTM itu di kalau nggak salah 3 billion. Sebenarnya kayak kata admin tadi ya, nggak boleh sebenarnya atau nggak bisa gitu bandingin sama sektor yang berbeda. Tapi karena circulating supply-nya mirip, jadi admin sangat tertarik banget ngebandingin gitu, kayak menyandangi atau uh, gimana ya, kayak melakukan prediksi ke depannya gitu. Walaupun admin sendiri bukan prediksi yang terlalu baik gitu, cuman kurang lebih kayak perkiraan gitulah mungkin. Nah, untuk di sini FTM circulating supply atau max supply-nya di 3,175 billion FTM ya. Nah, dia tadi 5 billion. FTM di max supply segitu, kemarin all time high-nya di harga 3,48 USD. Nah, terus all time low-nya di 0,0019, mungkin karena dia pernah nge-weak kali ya. Di mana? Mungkin dia pernah nge-weak waktu di bulan 3 waktu di Black Swan kemarin-kemarin di tahun 2020 yang waktu ada Covid tuh kalau nggak salah. Mungkin ya, mungkin. Coba kita lihat aja kalau kalau masih kurang yakin sebenarnya admin biasa sih kalau buat ngecek-ngecek. Nah, sorry kalau admin apa ngomongnya agak kurang jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lihat di sini 0,0019 rupanya di bulan 3, benar di bulan 3 tahun 2020. Karena reviewnya cuma sekilas, jadi kita di sini nggak nge-review FTM karena FTM udah direview sebelumnya. Jadi kita lanjut ke big time tadi. Nah, kira-kira perkiraan harga ke depan gimana, Min? Sebenarnya kayak kata admin tadi, tergantung project ya, tergantung fundamental. Coba kita lihat gamenya ini. Ini kan project gaming itu. Dia admin udah ngeliatin kemarin, gamenya itu bagus menurut admin. Bagus loh. Kalau yang udah nonton kayak bukan nonton sih, kalau yang udah pernah main Genshin Impact gitu. Ini ngeliatin project ini atau game ini mirip-mirip kalau menurut admin pribadi dari segi grafik, tapi emang lebih bagus Genshin. Tapi ini juga udah bagus menurut admin. Ya, makanya itu kata admin tadi kan project yang bagus itu project adalah project yang berkembang dari waktu ke waktu gitu. Coba kita lihat dulu, kita play dulu di YouTube-nya ini. Nah, benar nggak sih guys? Kayak kalau menurut admin, iya sih mirip-mirip sama Genshin gitu. Kayak game petualangan. Tapi Genshin pribadi nggak bukan web 3 gitu kalau nggak salah ya. Itu kayak game game biasa gitu. Game biasa tuh game apa sih cara nyebutinnya? Game web 2 lah gitu kali ya. Kalau big time ini kan game web 3 gitu. Game yang kerjasama sama jaringan blockchain gitu. Nah, terus abis ngeliatin gamenya tadi admin sebenarnya optimis banget. Cuman sayangnya waktu admin nyadar gamenya bagus, sayangnya admin tahu projectnya atau ngeliatin projectnya itu udah naik 100 kali lipat. Jadi kayak wah, mungkin nunggu koreksi kali ya kalau mau beli. Kalau misalkan mau beli itu pun nggak langsung all in mungkin, tapi sisihin berapa persen gitu mungkin dari total portfolio. Nah, Big Time menurut admin pribadi adalah salah satu project yang menarik. Nah, kita lihat project lainnya kayak GFAL ya kalau nggak salah kemarin. Oh, sorry, ntar kita lanjut Big Time dulu dikit ngeliatin websitenya mungkin. Ada nggak sih di sini websitenya? Wah, di mana tombol websitenya? Aku tahu. Coba kita liatin di CMC kali ya. CMC, soalnya CMC mudah nemuin websitenya. Big Time. Kita close CoinGecko. Nah, di sini ada websitenya. Coba kita lihat aja. Admin belum ngeliatin website, tapi udah ngeliatin gamenya kemarin. Wah, websitenya lumayan ya. Nah, by the way, Big Time ini menurut admin pribadi, dia bukan kayak blockchain gaming, tapi cuma kayak Axie Infinity waktu di awal kan. Dia kayak sejenis website gaming gitu mungkin. Website buat tempat download gamenya, terus buat tempat jual beli mungkin ada mungkin ya atau enggak. Tapi di sini dijelasin loh kalau gimana caranya buat ngumpulin Big Time, terus collectible-nya di situ, terus apalagi coba kita lihat.
Nah, di sini dia juga nulisin bisa rental gitu. Mungkin admin belum neliti terlalu dalam. Nah, kan ini cuma website gitu. Mungkin ke depannya harapan admin juga pribadi sebenarnya dia bisa berkembang kayak Aksi ya. Bisa punya blockchain sendiri. Sebenarnya Aksi juga bukan udah punya sih blockchain sendiri, tapi itu sidechain, bukan blockchain utama kalau menurut admin. Tapi admin kurang ngikutin ke depannya. Bentar lagi mungkin kita juga bakal bahas Aksi Infinity atau blockchainnya itu Ron. Nah, kita lihat di sini bisa download big time, bisa download game, mungkin terus about the game, ekonomi, cara dia ngatur ekonomi big time-nya, mungkin kayak inflasi apa segala macam, tapi kayaknya nggak ada inflasi di situ. Cuma mungkin ada kapan-kapan waktu dia jual token-token yang didapetin dari player-player tersebut mungkin. Kayak misalkan admin main terus admin dapat big time terus admin jual gitu. Nah, di situ mungkin dijelasin waktu di ekonomi ini kalau kita tekan mungkin ya. Eh, kayak white paper sih ya white paper mungkin. Nah, dijelasin untuk timnya berapa, terus untuk itunya nggak usah lama-lama lah, admin klik lah. Oh, sayangnya di sini nggak ada white paper ya guys. Mungkin kita bisa dapetin white papernya di sini ya. Admin penasaran banget sama white papernya. Kemarin kalau nggak salah udah riset juga sih sebenarnya. Cuman di riset ulang lah mungkin. Soalnya kita kalau baca sekali itu kurang mantap ya menurut admin pribadi. Riset juga menurut admin penting banget karena apa? Karena semakin banyak kita belajar, jadi ilmu kita semakin banyak mungkin. Itu menurut admin pribadi ya. Kalau menurut kalian beda ya pendapat masing-masing mungkin. Nah, welcome to the big time wiki. Coba kita lihat. Buying collectibles. Airdrop, bukan airdrop. Oh, dia ada airdropnya mungkin. Kok nggak ada white paper ya? Economy overview, economy component, research. Oh, nggak ada. Coba kita lihat. Sebenarnya yang paling penting dari white paper menurut admin adalah pembagian tokennya tersebut kalau menurut admin ya kayak biasanya kan ada diagram lingkaran gitu, diagram lingkaran terus dijelasin untuk foundationnya berapa persen, terus untuk airdrop berapa persen, terus untuk community berapa persen, IDO berapa persen, terus public sale bukan, pokoknya bagian yang buat dijual ke publik berapa persen kan, private sale berapa persen gitu. Nah, di situ inti dari white paper tersebut menurut admin pribadi. Jadi kalau nggak di sini nggak ada ya mungkin lain kali ya. Terus abis big time ada juga yang menurut admin pribadi menarik tapi udah naik juga. Itu Games for Living atau tikernya itu GFAL. Admin juga udah ngeliatin websitenya kemarin, lumayan lah, lumayan bagus menurut admin pribadi. Coba kita lihat. Wah, galak ya. Kok ngelag ya? Nah, sambil nunggu ini diklik tadi, coba kita liatin dulu ada nggak di sini diagram itunya, diagram alokasi token. Nggak ada juga rupanya. Mungkin emang harus ngeliatin white paper kali ya. Ya, coba kita klik white paper. Sorry kalau yang big time tadi kita bahas total supply apa segala macam di awal. Ini admin penasaran ngeliatin diagram tokennya dulu. Nah, ini untuk website GFAL sendiri untuk sekarang. Mungkin kedepannya harapan admin pribadi juga ini bakal berkembang sih kalau menurut admin. Semoga dia berkembang menjadi lebih mantep gitu. Nah, kalau untuk sekarang mungkin agak terlalu simpel menurut admin pribadi ya. Tapi sebenarnya secara project sektor gaming emang menurut admin project yang kadang dipandang sebelah mata tapi emang bagus menurut admin pribadi karena gaming adalah project yang nggak ada matinya. Kita lihat di sini
Nggak ada juga. Coba kita lihatin roadmap. Nah, roadmap dia pribadi lumayan banyak ya. Tapi coba kita liatin waktu di kuartal 4. Kuartal 4. Nah, ini roadmap dia di kuartal 4 udah terwujud dua, tapi belum ada yang lain gitu. Oh, dia juga punya rencana buat full launch on mobile katanya. Sama kayak Big Time tadi, ini belum blockchain ya. Belum blockchain atau bukan blockchain untuk sekarang. Mungkin kedepannya insya Allah bakal lebih baik lagi. Harapannya sih bisa jadi blockchain tersendiri ya. Cuma untuk sekarang cuma baru kayak website, terus kayak website yang jalin kerjasama sama beberapa game gitu, dan tampilin game yang dikerjasamain atau uh, diminta kerjasamanya gitu di website mereka ini. Nah, orang bisa download di sini mungkin. Itu ya, kayak gitu ya mungkin ya. Nah, terus games for a living, terus kita bahas masalah circulating supply sama max supply, sama all time low juga. Nah, untuk di sini GFAL sendiri, total supply sama max supply-nya itu di 10 billion. Terus circulating supply-nya di 1,14 billion. Terus circulating percentage supply-nya itu di 14,64%. Ini sama kayak big time tadi ya, masih dikit di circulating supply kalau menurut admin. Mungkin project gaming punya pemikiran pribadi masing-masing kali ya. Kalau menurut admin pribadi sebenarnya lebih bagus kayak si Kaspa gitu. Uh, full dijualin di awal gitu, jadi kayak fair fair launch gitu. Tapi mungkin karena ini token gaming mungkin jadi beda ya mungkin. Admin kurang meneliti sih kalau buat masalah ini. Nah, ini harganya waktu launch itu di kisaran 0,00, jadi nolnya 2. Coba kita lihatin harganya sekarang. Oh, dia udah kill 1-0, bosku. Dia udah kill 1-0 atau dalam artian dia udah naik 10 kali. Nah, menurut admin pribadi masih menarik nggak? Coba kita lihatin yang total supply-nya 10 billion ya. 10 billion tuh kalau tahun-tahun kemarin itu kalau nggak salah nggak ada yang tepat 10 billion sih kalau yang udah lewat satu cycle. Cuman kalau yang uh, lebih banyak itu dari 1 billion kayak Cardano itu ada 45 billion. Kita lihatin harganya Cardano kalau nggak salah all time high-nya di 3,1. 3,1 anggaplah 3,1 ya. Jadi kalau 10 billion kita dibagi 10 nggak sih? Ya dibagi 10 berarti kisaran all time high-nya 0,3. Kalau emang dia sebagus Cardano. Jadi untuk di harga sekarang dia mungkin bisa perkiraan bisa ke 0,3. Ini perkiraan ya mungkin. Tapi Cardano 45 deh. 45 berarti dibagi 4,5. Oke lah, anggaplah dia bisa ke 0,3. Nah, dia bisa naik berarti kisaran hampir 10 kali gitu. Kalau menurut admin pribadi, naik berapa kali pun ya tetap untuk kalau menurut admin. Kenapa? Karena di mana lagi kan kalian bisa dapetin nilai dari total investasi kalian yang berapa kali lipat. Kalau di saham pun bahkan menurut admin ada sih, tapi cuman susah nyari beggar kalau menurut admin pribadi. Tapi apa namanya mindset orang untuk investment itu kan beda-beda ya. Mungkin kalau yang di saham mereka beli kayak beli perusahaan, jadi mereka sabar untuk nunggu di dalam waktu yang lama kayak Lo Keng Hong yang beli PNIN atau PNLF gitu di harga murah, terus dia hold kayak mungkin belasan tahun kali ya. Ada nggak sih tahunan? Tahunan udah pasti ya, tapi kalau kayak belasan mungkin iya sih. Soalnya dia sabar banget. Nah, saran admin kalau yang modal masih minim ya mungkin lebih baik di project yang tergantung profile risk sih sebenarnya. Kalau admin pribadi lebih senang yang high risk high return ya. Kalau bisa low risk high return gitu. Nah, by the way sebelum ngelanjutin perbincangan selanjutnya, admin mau nyebutin disclaimer on dulu ya, terus DOR gitu. Ini bukan ajakan beli dan jual karena keuntungan dan kerugian ditanggung masing-masing pribadi. Nah, mungkin untuk review GFAL
Mungkin itu aja ya. Kita lanjut di project selanjutnya, itu yang menurut admin menarik. Ini udah ngelewatin satu cycle, cuman beda token gitu. Awalnya tokennya AXS, itu sekarang tokennya RON. Blockchain, sidechain ya, sorry. Ronin Network. Wah, nggak bisa dibuka. Kita buka CoinGecko lagi. Untuk kalian yang masih pemula, admin mau saya tahu kalau AXS itu kemarin tahun 2021 sempat launch parah banget naiknya kalau menurut admin. Keren banget. Itu buat yang bagi early early investor ya, mungkin itu udah untung parah banget. Keren. Tapi kalau untuk yang sekarang mungkin lebih baik beli yang project barunya mungkin ya, kalau menurut admin pribadi kayak RON gitu. Cuman tergantung masing-masing. Soalnya Ron juga kemarin udah pernah kena hack kan. Udah pernah kena hack, dana dia tuh hilang kalau nggak salah kisaran 500-an juta USD. Dan untuk hackernya pribadi, admin kurang tahu hackernya dari daerah mana ya mungkin. Kayak negaranya admin nggak tahu. Coba kita lihat max-nya di sini. Untuk project yang dinamain Ronin Network ini, waktu launch kemarin, dia bagusnya dia itu launch di bear market. Nah, waktu launch kalau nggak salah waktu itu harganya 4 USD deh. 4 USD ya. Coba kita ganti ke candle. Oh, 3, rupanya. Open di 3,56. Nah, terus abis itu dia turun karena bear market, mungkin juga karena isu mereka kena hack. Terus paling dalam ini bisa kita lihat di sini. Harga terdalamnya itu di bulan Juni tahun 2022 di harga 0,22 plus 0,22 USD, sedangkan harga sekarang di 1,68. 1,68 ya. Menarik banget sih. Nah, untuk circulating supply dia pribadi di 277,4 plus million ya. Terus untuk total sama max supply-nya di 1 billion. Jadi total supply sama max supply ini, kalau udah ada tulisan max supply di sini, nggak infinite gitu. Jadi dia nggak bakal nambah tokennya lagi gitu. Nah, Ron sendiri menurut admin menarik juga sih, tapi karena dia udah pernah ngelewatin satu cycle gitu, tapi mungkin admin bakal beli sih, tapi nggak tahu kapan, terus belum tahu presentasinya berapa persen dari total portfolio gitu. Baru kemarin sempat beli sebenarnya, cuman kecepatan sell gitu. Jadi kayak netral gitu, nggak untung nggak rugi gitu kan. Apa pernah rugi kali ya mungkin. Nah, Ronin Ecosystem Smart Contract. By the way, Ronin udah bukan Ron sih, bukan Ronin, tapi Access kemarin pernah kerja sama Binance. Jadi Binance adalah CEX terbesar di dunia ya. Jadi menurut admin menarik banget. Karena itu mungkin menurut admin menarik. Karena Ron juga udah launch di beberapa market kayak OKX, BingX gitu, DigiFinex, bacanya gimana sih? DigiFinex ya. Terus tapi yang paling mantap menurut admin pribadi, dia belum launch di Binance. Jadi Binance kan aplikasi CX terbesar ya. Jadi mungkin kedepannya hype-nya bakal tinggi kalau menurut admin pribadi. Tapi ingat, ini bukan ajakan beli dan jual. Jadi resiko keuntungan dan kerugian ditanggung masing-masing ya. Nah, mungkin untuk review kali ini cuma sampai di sini aja. Admin juga udah lama banget kayaknya ngoceh. Nah, udah 24 menit. Jadi oh iya, admin lupa. Nah, di sini admin mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya ya untuk yang udah subs, yang udah like, yang udah nonton video ini, dan yang udah komen juga. Admin sangat mengapresiasi orang yang pengen belajar dan pengen jadi lebih baik lagi dari waktu-waktu. So, see you guys in the next video.